Halo, selamat datang kembali di channel Cosmo Cosco Studio. Kali ini kita akan membahas tentang SKA atau Surat Keterangan Keahlian, di mana pertanyaannya adalah apakah penting mempunyai SKA atau tidak. SKA ini adalah surat keterangan terkait kompetensi seseorang. SKA diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Apakah penting memiliki SKA? Saya rasa ya, karena ini sebuah surat keterangan atau identitas yang menyatakan seseorang itu kompetensinya apa dan kualifikasinya apa. Jadi kualifikasi itu ada muda, madya, dan utama. Sedangkan jenis kompetensi itu tentu setiap orang berbeda. Syarat utama untuk memperoleh SKA itu dasar pendidikan itu, kalau tidak salah itu D3 atau S1. Dan untuk mendapatkan SKT, surat keterangan terampil itu, dasar pendidikannya itu SMA ke bawah. Pentingnya SKA kita miliki bukan saja untuk pelelangan, baik itu pelelangan di pemerintah maupun di BUMN, tapi juga penting untuk aktivitas kita bekerja sehari-hari menjalankan profesi, karena dari situ masyarakat tahu tentang kompetensi yang kita miliki atau kita tawarkan. Misalnya begini, misalnya saya pendidikan S1 sosial misalnya. Kebetulan saya juga pandai menggunakan aplikasi desain dan saya pandai menggambar. Saya belajar ini secara otodidak. Kemudian saya mengaku sebagai arsitek. Tentu saja ini tidak boleh dilakukan, dan tentu saja masyarakat perlu tahu apakah benar saya seperti yang saya katakan. Jadi caranya itu ya lewat SKA, karena seseorang itu ya kompetensi kerjanya itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan dasar pendidikannya, juga berdasarkan SKA yang dimilikinya. SKA tadi sebagai bukti kemampuan atau sebagai pengakuan dari pemerintah terhadap keilmuan yang dimiliki seseorang. SKA itu juga terkait dengan attitude, juga terkait dengan etika atau sikap kerja seseorang. Untuk organisasi profesi sebenarnya kompetensi ini juga dikaitkan dengan kode etik masing-masing
profesi. Jadi ya itu makanya seseorang tidak bisa langsung mengakui sebagai profesional bidang tertentu jika dia tidak punya dasar keilmuannya dan juga tidak punya pengakuan oleh pemerintah. Ini disebut dengan SKA tadi. Kenapa tidak bisa? Ya karena setiap pekerjaan yang kita lakukan itu kan ujung-ujungnya ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu ya memang atas dasar keilmuan. SKA berbeda dengan SKT. Jadi SKT itu ada juga dasar keilmuan, tapi juga lebih ke keterampilan seseorang. Jadi misalnya dia punya keahlian mengukir atau punya keahlian bengkel. Dasar keilmuan itu saya rasa itu hanya penopang saja. Jadi pemerintah memang harus memberikan pengakuan terhadap kemampuan seseorang itu. Kalau profesional itu agak sedikit berbeda karena ada nilai pertanggungjawaban yang lebih besar di situ. Jadi memang makanya SKA itu bidang profesinya itu harus sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki seseorang. Bagaimana caranya mengurus SKA? Itu caranya kita bisa melalui LPJK. LPJK kemudian akan menghubungi organisasi profesi tertentu, atau kita juga bisa melalui lewat organisasi profesi yang juga nanti akan diteruskan ke LPJK. Apa-apa saja syaratnya, yaitu pertama mengisi form data diri, juga pengalaman, kemudian dokumen yang disertakan itu ya ijazah, KTP, NPWP. Kemudian berkas ini dilanjutkan nanti ke LPJK dan LPJK melakukan asesmen terhadap seseorang yang sedang mengajukan SKA tersebut. Saat ini SKA juga telah berbentuk elektronik. Jadi persyaratan lainnya kalian juga harus menyertakan alamat email. Dan jangan lupa juga foto 3x4. Kemudian kalian ikuti saja proses pembuatan SKA tersebut. Terkait kualifikasi, itu memang ada kualifikasi muda, madya, dan utama. Untuk kualifikasi muda di arsitek dan di sipil itu ada program pemagangan atau program pemagangan PPARS yang dilakukan oleh kampus 1 tahun. Setelah itu baru kalian bisa mendapatkan atau boleh mengajukan SKA muda. Dengan pengalaman SKA muda selama 3 tahun, baru kalian bisa mengajukan SKA madya. Dan begitu seterusnya. Kalau nggak salah SKA utama itu pengalaman itu juga selain tahun pengalaman juga dituntut besaran atau besar volume pekerjaan yang pernah kalian kerjakan. Demikian saja informasi dari kami terkait pentingnya SKA dimiliki oleh seorang profesional di bidang yang bekerja di dunia jasa konstruksi. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang sudah, silakan like, share, dan sertakan komen yang positif di kolom komentar agar channel ini bisa lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih dan nantikan video-video kami berikutnya.